Ya, Shalom. Semua Shalom. Haleluya. Saat ini kami sembah Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang menghargai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau pujian Engkau Bapa yang baik.
Tuhan ada. Karena kebaikan Tuhan yang menyertai langkah-langkah kami dengan tidak pernah berhenti. Napas kehidupan kami Kau sertai, Kau beri dengan kekuatan sampai kami dapat melangkah dalam rumah Tuhan masih dalam ibadah hari ini. Tuhan, kuasai kami, ampuni kesalahan kami, kuduskan kami, hadirlah di tengah-tengah kami, memberkati jiwa kami dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami butuh kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan untuk menguatkan jiwa-jiwa kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya roh-roh yang mengintai kami, roh jahat, sudah Tuhan halaukan dari tempat kami. Dan tempat ini adalah kudus di hadapan Tuhan. Tempat ini diberkati. Tempat inilah kami mendapatkan kekuatan jiwa di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah perjuangan hidup ini. Urapi kami semua dalam pelayanan dalam ibadah hari ini. Urapi dan kuatkan seluruh jemaat Tuhan. Bahkan urapi singer ditulis musik hamba-Mu Tuhan, urapi yang mengungkapkan rahasia firman-Mu di tengah-tengah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami ini. Amin. Sekali lagi, Shalom. Bantu melambaikan tangan, Shalom. Haleluya. Ada sukacita hari ini. Kita mau serukan nama Tuhan Yesus. Kita mau bangkit. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau pujian bangkit serukan nama Yesus.
Biar api kemuliaan Tuhan itu selalu turun atas setiap kita. Amin. Semangat Tuhan selalu turun atas setiap kita untuk sembah Tuhan, untuk lebih mengenal lagi ke Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Firman itu yang menguatkan setiap kita. Dengan sayap kita terbang tinggi. Kita mau mengalahkan semua keegoisan kita, mengalahkan setiap yang menjadi penghalang kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu berserta kami. Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Tangan-Mu yang menopang setiap kami. Tangan-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatlah jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau raja. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Kekuatan bagi setiap kami. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
harapan Allah menaungi setiap jemaat yang hadir hari ini. Kami percaya kuasa Allah ada di ruangan ini. Segala yang kami alami dalam perjalanan hidup ini, yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mengalami kekuatan, yang tertindas mengalami kebebasan, yang susah mengalami keterhiburan, karena Allah ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada bersama kami dalam ibadah hari ini. Karena itu kami buka hati kami untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Kok lemes ya? Shalom semua. Puji Tuhan ya. Bilang kanan kiri, puji Tuhan. Kita nggak peluk cium lagi ya seperti yang lalu-lalu gitu ya, tapi melihat kanan dan kiri, katakan Tuhan baik bagi kita. Amin. Kalau Tuhan nggak baik bagi kita, terlalu banyak pengalaman yang buruk yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Tapi karena Tuhan baik, kita ada sampai hari ini. Amin. Luar biasa. Ya, boleh mengambil posisi duduk, juga boleh mengambil Alkitab, atau nanti lihat dari depan. Ini yang pegang LCD ini baru gede anaknya, tapi mudah-mudahan menguasai ya, sehingga orang bisa lihat dari depan gitu. Tapi paling bagus lihat dari Alkitab. Kenapa saya suka bilang silakan jemaat mengambil Alkitab gitu? Karena itu juga cara kita membiasakan diri, ya. Kita membiasakan diri untuk baca Alkitab. Tidak semua lewat HP. HP sangat berguna untuk sekarang ini, tapi itu bukan segala-galanya. Amin. Itu bukan hal yang pertama, ya. Bagaimanapun nggak bisa kita mungkin bahwa Alkitab lah yang luar biasa. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama membuka di dalam kitab Yesaya. Kita jauh ya, saya buka aja soalnya saya nggak bisa baca nih. Menguap apa kacamatanya. Yesaya pasal 1. Yesaya pasal 1, kita baca ayat yang ke-15, 16, 17, 18, 19 dan 20. Wah, banyak sekali. Jadi kita bisa baca bergantian. Saya membacanya dengan ayat yang ke-15, yang pria, jemaat laki-laki baca ayat berikutnya, setelah itu sambung yang wanita. Sudah siap semua ya? Yesaya pasal 1, saya akan memulainya dengan ayat yang ke-18. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Pria, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang macam, peliharalah anak-anak yatim, perjuangkanlah kepada janda. 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan berontak, maka kamu akan dimakan oleh berdarah. Sungguh Tuhan hanya mengatakan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita melalui tulisan atau melalui
Yesaya 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20, saya katakan ini merupakan pelajaran bagi kita sekalian. Karena firman Allah tidak ada satupun yang tidak digenapi. Ayat 15 berkata, apabila kamu menengadahkan tangan untuk berdoa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menengadah berarti kita mengangkat tangan kita kayak gini, menengadah. Kalau kamu menengadah untuk berdoa, firman Allah berkata, aku kata Tuhan enggak mau lihat memalingkan wajah, enggak mau lihat. Kenapa? Karena tangan kita penuh dengan darah. Walaupun berkali-kali kita berdoa. Apa sih maksudnya? Mungkin kita berkata, aku tuh enggak bunuh orang. Ya, kalau kita berbicara tentang darah, untuk kita berbicara tentang kematian. Aku nggak bunuh orang, aku nggak sebel dengan orang, aku nggak benci, ya, aku nggak pernah nyumpahin orang untuk mati gitu ya. Jadi kenapa Tuhan memalingkan wajahnya? Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada masa Yesaya saat itu, orang-orang yang berada di sekitarnya itu orang-orang yang termasuk orang-orang yang keras, orang-orang yang kejam ya. Jadi saat ini jadi firman Tuhan datang menggambarkan, kamu berteriak namaku, tapi kalau kamu membunuh apa artinya? Kamu berteriak namaku, nggak ada kasih yang kamu buat. Maksud dari ayat ini. Tapi saya perhatikan Tuhan itu, Yesus namanya, itu Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa ya. Tuhan yang nggak pernah mengingkari janjinya. Ayat berikutnya, ayatnya yang ke-16 berkata apa? Kebaikan Tuhan ada di ayat 16 ini ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Wah, ini yang luar biasa. Basuhlah. Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah ngomongin orang, kalau kita sudah gak suka dengan orang, kalau kita sudah marah dengan orang, kita jangan dendam. Ya, nah di antara kita sekalian ini, kadang kita marah keluarga kita, kadang kita bilang, saya sebel dengan keluarga saya ini. Dia nggak lihat keadaan saya, dia nggak mikir, mentang-mentang dia lagi ada di atas. Dan seringkali kayak gitu. Aku kesel sama dia, dan aku nggak mau bertemu dengan dia. Itu namanya marah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya dengan keluarga, tapi kadang-kadang dengan kakak adik, ya, bukan hanya dengan itu, kadang dengan tetangga, kadang dengan jemaat juga, ya nggak? Kadang satu dengan yang lain. Kita kalau ngomong nggak pakai mikir-mikir, ya nggak? Ya, kita kalau ngomong asal orang bilang, oh ini orang kalau ngomong asal kejeplak gitu ya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, bagi kita yang masih Tuhan berikan kesempatan hidup, marilah kita merubah sesuai dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan mengajarkan kita dari hari ke hari, mari kita basuh ya. Basuhlah, bersihkan dirimu. Kenapa? Karena kita menantikan hari yang besar, hari kedatangan Yesus. Amin. Kita menantikan, untuk apa kita ada? Kita tuh menantikan. Memang kita harus berjuang di tengah-tengah dunia ini. Kita harus bekerja. Kita harus ada di tengah-tengah dunia ini. Saya katakan di tengah-tengah dunia perjuangan hidup ini harus berjalan. Enggak ada yang bisa diam. Kita harus berjuang sampai kapan? Sampai Yesus menggenapi firman-Nya, Ia datang kembali menjemput semua orang yang percaya. Tentu kita rindu untuk hidup bersama-sama dengan Yesus, karena itu yang kekal. Yang kita cari, boleh cari hidup, boleh bekerja untuk menunjang hidup, tapi yang lebih lagi, marilah kita cari perkara-perkara yang kekal. Maka Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya carilah dulu Allah kita, carilah dulu juru selamat kita, carilah Yesus yang menjadi Tuhan kita. Itu yang kekal. Saya percaya sekalipun di gereja atau di luar gereja, kita mencari yang utama ialah Tuhan Yesus. Jadi ayat 16 ini
ini mengajarkan kepada kita sekalian, basuhlah, bersihkan dirimu. Ini hidup sehari-hari. Ya, basuhlah, bersihkan dirimu. Artinya kita dapat menilai sendiri hidup kita hari ini menyenangkan Tuhan apa enggak. Nah, ada orang yang sehari-hari menyenangkan Tuhan hanya di gereja. Saya memang rindu sih semua orang berada dalam jemaat hari-hari gitu ya. Tapi kan nggak mungkin. Kita mesti berjuang menyenangkan Tuhan hanya dalam ibadah. Hari ini saudara semua menyenangkan Tuhan, Tuhan senang. Tapi setelah keluar dari tempat ini, Alkitab berkata, bersihkan dirimu. Bangun pagi katakan, Tuhan kuasai hidupku supaya jangan aku berdosa di hadapan Tuhan. Raja Daud berkata, taruhlah firman-Mu dalam hidupku supaya jangan aku bersalah dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kenapa kita ada? Kitalah menggenap firman, ya, yang mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan yang luar biasa itu. Berjaga-jagalah dan berdoa, karena waktunya sudah sangat singkat. Kita melihat situasi firman Allah digenapi, tidak ada masa yang tidak digenapi oleh firman Tuhan. Jadi sekarang kita berada di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang mengerikan, di mana masa-masa sekarang kadang-kadang kasih manusia pun menjadi tawar. Ya, kita ada di masa-masa yang tidak baik. Ayo basuhlah diri kita, artinya hiduplah kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Biarlah kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, biarlah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Di mana sekalipun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang untuk sekarang ini kita tidak lagi mudah untuk menginjil, berkata kepada orang lain, percaya Yesus ya kamu akan diberkati. Agak sulit, kita nggak bisa khotbah di sembarangan tempat. Tapi jikalau Alkitab ini, firman Allah ini hidup di dalam kita, Tuhan Yesus bilang apa? Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Dari hidupmu Kristus itu dinyatakan. Seorang anak Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini, dunia akan tertarik percaya kepada Yesus. Artinya hidupmu adalah penginjil yang terutama. Dari kita, karena itu kuasai hidup kita. Kuasai bukan dengan kekuatan kita sulit, tapi kuasai diri kita dengan Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Perjalanan hidup ini gak mudah. Yang paling banyak adalah kita tersinggung satu dengan yang lain. Entah dengan tetangga, entah dengan keluarga, entah dengan jemaat gitu. Saya kadang-kadang kalau ngomong itu sangat berhati-hati. Kenapa? Saya gak mau sisa hidup saya, bahasa saya, perkataan saya menyakitkan lain orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa jikalau kita membasuh hidup kita, jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Alkitab ini mengajarkan dari perbuatan jahat, ya. Jadi kalau perbuatan jahat melawan orang tua ya jangan dilakukan. Perbuatan jahat ngomongin orang sampai orang sakit hati gitu, ya jangan kita lakukan. Ngomongin keluarga jangan dilakukan. Lakukanlah yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pulang dari sini, setiap kita melihat orang, saya mesti berkata-kata menjadi berkat bagi orang lain. Dan siapa aja, memang gak mudah. Dunia yang gak kenal Tuhan itu dunia yang ngacok, saya bilang. Dunia yang suka ngelawan, dunia yang bahasanya kasar, dunia yang keras, yang tidak mengenal Tuhan. Gak mudah kan kita berada di tengah-tengah orang yang tidak memiliki kasih Allah. Tapi Tuhan bilang, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Seharusnya orang percaya Tuhan bisa menguasai hidupnya untuk mengatasi dunia ini. Berhentilah berbuat jahat. Nah,
ini berbuat apa? Kita memang kita lihat kalau orang bunuh orang itu kan perbuatan jahat. Kita kan kemana-mana nggak bawa pisau dong, ya untuk bunuh orang. Tapi kadang-kadang kita melalui yang kita lakukan itu berbuat jahat. Misalnya kita marah dan maki orang. Saya bingung ya dunia ini, benar. Itu bahasa binatang tuh gampang banget keluar dari mulut orang. Ya satu kali saya lihat orang pakai mobil yang bagus banget, mobil keren banget. Ada satu orang lagi nyalip, wah dia keluar, orangnya ganteng, tinggi, besar, pakai dasi, bajunya bagus. Saya yakin ini setidak-tidaknya pemilik perusahaan atau direktur. Tapi begitu buka pintu saya kaget. Dia teriak-teriak maki orang dengan kata binatang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perhatikan apa yang saya ngomong. Kalau pas yang berlaku seperti itu anak Tuhan, nggak ada yang lihat, nggak ada yang saat itu ada di dekat dia. Tapi Tuhan ada gak? Tuhan kan ada. Alkitab berkata, berhentilah berbuat yang tidak baik. Perkataan yang rusak, perkataan yang bukan dari Tuhan, baik atau tidak, saya katakan tidak. Mulai hari ini kita berhenti. Ya kita kan manusia, ya kita dengar firman ini nasihat bagi kita untuk berhenti berbuat jahat. Kenapa kita gak berdoa buat orang lain? Kalau ada orang yang tak menyenangkan kita, ada gak? Banyak, jujur aja banyak. Ya kadang kita gak senang satu dengan yang lain. Tapi yuk kita berhenti untuk tidak menyakiti orang lain. Tapi mari kita berdoa, berhentilah berbuat yang tidak baik. Ayat 17, belajarlah berbuat baik. Belajarlah berbuat baik. Saudara yang kekasih, ini bukan datang dari saya tapi dari firman. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang yang kejam. Nah, ini orang yang bawel, orang yang kejam. Ini hanya bisa dikendalikan dengan apa? Dengan sifat dan kelakuan kita. Kalau kita sembarang ngoceh, orang gak menghargai kita. Apalagi saudara berada di lingkungan, ada keluarga, ya, ada tetangga, ada pegawai gitu. Kalau kita taati firman Allah, saya yakin orang yang taat akan firman adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Suami dengar ngomongan istri jadi damai. Pergi kerja gak berantem. Pulang terlambat, kita tidak maki-maki, tapi kita boleh bertanya, kenapa ya Pak kamu pulang telat? Macet ya, walaupun kita gak ikut, kita gak tahu kan. Bahasa yang menunjang, kata-kata yang menunjang. Coba kalau kita bilang, hei udah jam berapa ini? Gak nyampe-nyampe di rumah. Kamu kemana? Dari mana? Itu bahasa yang salah. Lakukanlah, belajarlah berbuat baik. Ya kita jaraknya jauh, tapi kita bisa bilang ke sebelah-sebelah, belajar berbuat baik. Berbuat baik itu gak ada batasnya. Ingat kenapa firman Allah berkata belajarlah berbuat baik? Karena apa yang ditabur orang itu juga dituai. Ya, jadi kita nabur yang baik. Papa-papa nabur yang baik, mama-mama nabur yang baik, istri-istri nabur yang baik, suami nabur baik, jemaat nabur yang baik. Saya pun belajar untuk menabur yang baik. Yuk kita belajar untuk tidak menyakiti hati orang lain. Belajar melakukan yang firman Tuhan ajarkan. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah hidup dalam keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Nah, orang yang aneh-aneh itu
cuma bisa kita kendalikan dengan bahasa yang lemah lembut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, setiap tempat, setiap daerah, saya yakin di setiap wilayah daerah itu ada yang dinamakan apa, preman ya. Ada yang dinamakan preman, itu paling kejam kalau saya perhatikan. Di daerah saya, di daerah Jembatan 5, nggak terlalu jauh dari tempat saya, itu banyak anak-anak preman. Premannya itu turun temurun. Waduh, saya pikir bahaya sekali. Dari kakeknya turun ke anaknya, sekarang cucunya mulai gede-gede. Saya lihat udah mulai malak-malakin orang di tikungan jalan gitu. Kalau orang parkir nggak kasih uang, mereka mulai jahilin, ban-bannya dikempesin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tapi ketika mereka bertemu dengan saya selalu katakan, saya berdoa ya biar kalian diberkati Tuhan. Seneng banget dia orang. Dan sekarang ini saya tuh aman di daerah saya. Kenapa? Karena belajarlah berbuat atau menabur yang baik. Kalau mereka lihat saya mau lewat, mereka bilang, pintu dibuka, ibu mau masuk. Wah, saya senang, Tuhan juga senang. Kenapa? Karena saya nggak pernah memaki-maki mereka. Saudara yang kekasih di dalam, kita ada untuk membawa damai bagi dunia ini. Amin. Kita ada meneduhkan hati dunia ini, hati suami, hati istri, hati jemaat, hati tetangga, ya, hati teman-teman, hati anak-anak. Kita ada dipanggil Tuhan untuk memberkati dunia ini dengan damai sejahtera. Soalnya sekarang ini damai ini sudah kurang banget. Orang yang berhati damai itu sudah kurang, kecuali orang yang punya Yesus. Karena memang toko damai ada, orang nggak bisa beli damai. Orang nggak bisa beli damai, tapi orang bisa dapat damai dari Tuhan. Biarlah damai itu memancar bagaikan air yang memberkati dunia ini. Firman Tuhan hari ini, pegang ini, masukkan ke dalam hatimu setiap langkahmu. Ingatlah firman Tuhan ini tidak pernah sia-sia. Ayat 18, marilah kita berperkara menurut firman Tuhan. Alkitab katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Ya, ini kain apa, warna kermisi atau kain kesumba. Warna kesumba ini lebih merah dari bangku yang kita duduk ini. Dia merahnya pekat menuju ke hitam-hitaman. Jadi sekalipun kita tahu bahwa ada yang berdosa sangat-sangat besar dosanya, bukan kita yang menghakimi. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, berarti parah banget ini. Orang lain nggak tahu. Kadang-kadang dosanya banyak, tapi orang-orang nggak tahu. Alkitab berkata apa? Ini kebaikan Tuhan. Ini berkat ayat 18, simpen di otak di sini, simpen di hati, materaikan. Ayat ini berkata apa? Sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Kadang-kadang kita tidak melakukan, tapi dari pikiran mendatangkan dosa nggak? Ya, mendatangkan dosa. Ya, Alkitab pagi ini menekankan kepada kita, sebesar apapun dosamu akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapa yang membersihkan? Siapa yang mengampuni? Siapa yang menguduskan? Siapa yang menyucikan? Yesus namanya. Amin. Ya, minta Tuhan, saya ini udah gak kuat. Melihat lingkungan saya udah parah banget. Saya gak kuat Tuhan. Mulai dari lingkungan dalam sampai lingkungan luar, sampai lingkungan besar. Saya berat Tuhan, tolong saya. Tuhan bilang, Tuhan gak ingat yang kamu lakukan. Tuhan gak ingat semua bahasa kasarmu. Tapi yang Tuhan mau, hatimu diberkati dengan kuasa Roh Tuhan. Kita lanjutkan lagi ayatnya yang tidak banyak, tinggal 2 ayat. Jika kamu menurut dan mau mendengar, enak ya? Bilang teman-temannya, kalau kamu mau dengar, ayo, ya kanan kiri dengerin dong gitu ya.
Jika kamu ayat berapa tadi 19 ya? Jika kamu sudah menurut, ada lagi dan mau mendengar, ya, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Itu nyangkut apa? Nyangkut berkat Tuhan. Berhasil di negeri ini. Artinya, di mana kalian menginjakkan kaki, di mana anak Tuhan menginjakkan kaki, di mana ia mulai berusaha dari nggak ada, pasti akan menjadi ada, karena firman Allah yang berkata, bukan saya. Jika dengar nasihat Tuhan, artinya jangan pernah lalai. Saya nggak tahu ya, kita semua di sini sering lalai nggak dari hari ke hari baca firman? Sering lalai nggak doa? Kita banyak nonton film yang berseri, ya kan? Tapi firman Tuhannya nggak berseri. Jujur dengan diri sendiri, adakah satu hari kita tidak baca Alkitab? Berarti kita nggak dapat pengajaran yang menguatkan jiwa kita. Itu gampang goncang. Mulai hari ini kita rubah semua. Saya ada karena saya menanti kedatangan Tuhan yang kali yang kedua. Karena itu saya mau menjadi apa anak Tuhan yang diberkati dalam jiwa saya. Alkitab sudah menggambarkan anak Tuhan yang diangkat nanti pada saat kedatangan Tuhan. Anak Tuhan yang benar-benar hidup menurut kehendak Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Jemaat yang kuat, jemaat yang bermodel seperti Galatia 2 ayat 20 ini, yang waktu Tuhan datang duluan dia terangkat. Kita ada karena kita menantikan hari yang besar itu. Anggap aja, yang muda-muda, yang remaja, anggap aja apa yang saya lakukan sekarang, saya buat untuk menanti hari perkawinan saya. Bapak Ibu yang udah tua, apa yang saya tabur hari ini, saya menanti hari yang besar ketika saya berjumpa dengan kekasih kita Yesus Kristus. Jadi kita persiapkan. Saya memberikan pelajaran kepada para anak-anak muda yang mau masuk dalam pernikahan. Saya bilang, udah siap belum? Jadi selama bulan tahun, apapun yang mereka lakukan, mau makan, mau jajan, mau belanja banyak, mereka mikir, pernikahanku butuh persiapan, butuh dana yang besar. Dipersiapkan. Mana ada orang yang enak-enak, Bu, aku mau nikah, berkati aku. Ya saya nggak mau juga, karena saya butuh waktu dengan mereka. Setidak-tidaknya saya butuh waktu 6 bulan untuk mereka. Saya butuh mengajar mereka yang benar. Mereka pun benar-benar harus siap. Yang gak siap datang ke restoran, saya mau pesta nih, saya bayar sekarang. Semua itu jadi acak-acakan. Nggak ada peraturannya. Tapi yang mereka persiapkan semua akan berjalan rapi dan indah karena persiapan. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita tuh persiapkan hidup kita untuk menanti hari pesta yang besar. Matius katakan, pertemuan gereja dan Kristus itu akan masuk ke dalam sebuah pesta yang besar, sebuah perkawinan yang besar yang belum pernah dunia ini adakan. Maka kitab Wahyu berkata, perkawinan gereja artinya pesta besar, ya, pesta pertemuan. Coba sebuah perkawinan itu pestanya pesta pertemuan antara pria wanita dan pria laki-laki yang didukung oleh semua orang yang dekat. Nah, pesta yang Tuhan suruh kita persiapkan sekarang, hatimu persiapkan, hidupmu persiapkan, jadi berkat. Yuk kita belajar enggak egois. Ini firman Tuhan. Karena pesta yang mau kita masuki sebuah pesta yang luar biasa yang belum pernah terjadi.
Pesta perkawinan anak domba Allah, firman Allah katakan. Artinya pesta pertemuan dengan Kristus yang tidak lagi memisahkan kita. Di sana pertemuan buat selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu kita ada dan kita hidup sampai hari ini. Untuk itu kita mengenal Dia. Jadi kita mengenal Tuhan itu bukan hanya sebagai juru selamat di dunia ini, bukan. Iya, itu bagian. Tapi Kristus menjadi juru selamat juga menjadi Tuhan, dan Dialah nanti menjadi raja di atas segala raja, dan kita umatnya menyembah dengan Dia. Persiapkan hidup kita untuk menantikan perkara dan hari yang besar itu. Bukan berarti kita nggak boleh berusaha. Kita boleh berusaha, tapi kita tidak menjadi penipu. Kita boleh bekerja, kita tidak menjadi jahat. Jadi dimanapun engkau berada, dunia akan melihat Kristus yang ada dalam hidupmu. Lakukan itu, saya percaya. Kita tidak pernah mengalami kelaparan. Kita tidak pernah mengalami kekurangan. Lakukan yang baik, karena itu yang Tuhan suruh. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, jika kamu menurut dan mau mendengar di tengah-tengah situasi yang mengerikan sekalipun, kita akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Berapa minggu kemarin, belum jauh, saya sempat bingung sebagai manusia. Kenapa? Karena di sekolah yang saya pimpin, itu semua sumbernya tuh lari ke saya gitu loh. Jadi semua pasti lewat saya, gak ada yang bisa masuk ke sekolah itu tanpa lewat saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, satu kali minggu lalu berapa hari saya bingung, benar-benar bingung. Kenapa? Karena saya melihat ini guru saya memang sebagian besar itu 80% itu Muslim. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau bicara tentang hati, yang Muslim dengan yang percaya Tuhan kan beda gitu. Nah, saya menghadapi benturan yang sangat-sangat berat buat saya. Kenapa? Karena hari mereka mau digaji, mau di THR, kas kami itu kosong, sama sekali kosong, kan gak mungkin. Saya sampai mikir-mikir, ini beberapa guru yang gak kenal Tuhan ini mulai agak-agak konyol. Saya bilang, kenapa? Mereka izin gini, Bu, saya pulang kampung ya, nanti THR-nya kirim ya Bu. Orang yayasan yang menangani itu cuma melihat gitu, ada uang gak Bu? Saya bilang, uang dari mana? Karena apa? Saat ini anak-anak sekolah tuh sulit bayar sekolah, bener. Kalau saya suruh orang lagi, coba tanya itu, tadi coba datang ke rumahnya, lihat bagaimana keadaan mereka. Ada yang mau makan aja susah, Enggak sedikit yang bilang, Bu, malahan ada yang datang minta beras dengan saya, Bu, aku gak makan seharian. Waduh, saya lihat sedih banget gitu ya. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya mulai berdoa, saya percaya. Saya ngajak bendahara besar saya, orang yayasan, Bu, jangan ngomong lagi saya deh, Ibu berdoa, saya juga berdoa. Saya ajak dia berdoa. Kami berdoa lewat telepon. Itu dahsyat banget ya. Tuhan tolong dengan cara Tuhan seperti apa, gak pernah kami pikirkan gitu. Memang gak mungkin kalau mereka gak dikasih THR, gak dikasih gaji gitu. Besok waktu masuk semua bisa mogok, murid saya gak ada yang ngajar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ngajak berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu bendahara besar saya itu berkata begini, Bu, kalau ditunda gimana ya? Saya bilang, Bu, saya lagi berdoa ya, saya gak bisa ngomong dan saya tidak memutuskan bahwa kita tunda.
Saya percaya entah gimana cara Tuhan. Saudara yang kekasih di Tuhan, saya nggak pernah pikir. Jadi satu kali, nggak terlalu jauh bedanya, sudah deket-deket ini, saya melihat di laporan pegawai-pegawai saya itu sudah melaporkan semua yang baik ke negara. Dan puji Tuhan, hari itu saya dipanggil ya pendebetan yang namanya KJP. Saya bisa bayar lunas semua, baik THR mereka, baik gaji mereka, saya bisa bayar lunas. Kenapa? Karena dana masuk di kas sekolah sangat mencukupi. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini Alkitab yang bilang, jika kamu menurut dan mau mendengar. Ayat ini yang membuat saya datang pagi ini membawa ayat ini buat saudara. Maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Dahsyat ya. Langsung saya menjadi tenang. Kenapa saya tenang? Saya melihat mereka semua tercukupi, saya menjadi tenang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah Tuhan yang saya doakan. Bahkan akhir-akhir ini sangat saya senang. Kenapa? Beberapa guru muslim saya tuh mau ikut berdoa bersama saya. Waktu saya keluar dari kantor, saya bilang kita nggak punya dana. Saya kasih lihat nih anak-anak yang nggak bayaran di sekolah saya, itu nunggak itu nggak sedikit tuh. Satu anak itu bisa nunggak sampai puluhan juta. Saya bilang nih, silakan kalian tagih. Anak-anak begini banyak yang belum bayar. Ayo kita berdoa. Saya pimpin mereka berdoa dalam nama Yesus. Saya nggak bilang ke guru Islam itu, kamu ganti agamamu, enggak. Percaya Yesus. Yuk, kamu tutup mata, tundukkan kepala, izinkan saya memimpin doa. Nah, saya bersyukurnya, sekalipun mereka guru muslim, tapi kalau saya mulai datang berdoa, mereka semua ikut berdoa. Dengan seperti itu, setidak-tidaknya nama Yesus sudah memberkati mereka. Dan saya yakin suatu saat, saya nggak perlu bilang mereka ganti agama, tapi suatu saat saya percaya mereka ingat doa yang dijawab oleh Tuhan itu menjadi berkat besar bagi hidup mereka. Pegawai saya bilang gini, Bu, Ibu nggak takut tuh ngajak orang Islam berdoa? Enggak. Saya tidak ngajarin mereka maling, ya kan? Saya ajak mereka berdoa, tapi bedanya apa? Nama Tuhan saya yang beda. Karena nama Tuhan saya lebih mulia, lebih ajaib, lebih luar biasa. Jadi saya berdoa dengan nama Tuhan saya. Jika kamu menurut dan mendengar, itu menjadi berhasil. Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ayat 20. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, saya yakin gak ada di tengah-tengah kita, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saya percaya di sini kita mendengar menurut yang Tuhan mau. Ayat 20 ini dijauhkan dari kita sekalian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang memberontak dengan Tuhan tidak pernah akan melihat yang baik yang datang dari Tuhan. Mataku melihat hal yang firman Allah ini katakan. Begitu saya baca ayat 20 ini, saya ingat ada satu anak muda. Ini anak muda saya bilang kurang ajar. Kenapa saya bilang dia kurang ajar? Karena dia kurang ajar dengan Tuhan. Satu kali saya melihat begini. Waktu saya ketemu, dia pakai sarung, dia pakai peci, dia pakai baju koko. Saya kaget. Wah, pikir saya, Tuhan kejar ini anak gitu. Hidupnya hancur, usaha yang ditinggalkan papanya semua habis. Hari ini ibunya telepon saya, semua habis, gak ada lagi peninggalan almarhum.
Saya bilang, kenapa kamu habiskan? Itu loh anak itu, anaknya katanya dia habiskan semua. Dan hari ini saya melihat dia tidur dengan penyakit yang mengerikan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini ayat 20 terjadi bagi orang yang gak cinta Tuhan. Pasti terjadi, gak ada firman Tuhan yang tidak terjadi. Diberkati saudara dengan ayat yang 19, dimanapun kita berada, kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita tunduk pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, mari kita tundukkan kepala. Boleh musik maju. Bagiku dipikul salib, bagiku ditanggung siksa supaya putus rantai dosaku. Dia cinta bagiku dia pikul salib, bagiku dia pikul salib. Mari kita mengangkat tangan kita bangkit. Bagiku dia tanggung siksa, dia tanggung siksa, dia memikul salib supaya hidup kita dikuduskan seperti salju. Di tengah-tengah situasi yang tak baik, engkau bisa berhasil di negeri yang Allah berikan kepadamu. Sekali lagi siapkan hati untuk terima perjamuan Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Lihat Yesus yang meluruskan engkau di Golgota. Tidak sekalipun Yesus tidak lagi menguasai kuasa menyucikan engkau. Memberkati jemaat yang mengangkat tangan di hadapanmu yang mendengar dalam pagi ini. Kuduskan mereka untuk menerima firman dan tertanam dalam hidup mereka, dan untuk menerima perjamuan yang Tuhan sudah siapkan saat ini bagi kami. Kuduskan jemaatmu Tuhan. Mereka makan menjadi berkat yang besar karena ajaran Kristus kepada kami sekalian. Diberkati roti dan anggur ini ya Tuhan, sehingga setiap kali mereka makan dan minum firman-Mu berubah menjadi kuasa yang dahsyat. Firman-Mu menguduskan, firman-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu menguatkan jemaat-Mu menjadi jemaat yang berjiwa kuat dan berroh kuat di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati anggur dan roti ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
bagiku dia pikul salib, bagiku dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosaku. Dia cinta bagiku. Angkat rotimu, persiapkan hatimu. Haleluya Yesus. Semua mengangkat roti di tangannya. Haleluya Yesus. Tangan-tangan yang terangkat dengan roti dan anggur di tangan mereka. Mereka percaya yang Tuhan Yesus katakan, setiap kali kamu makan dan minum, persekutuan dengan Kristus terjadi. Hubungan dengan Kristus terjadi. Karena perintahmu yang seperti ini, jemaat mengangkat tangan dengan roti dan anggur. Dan hambamu percaya roti dan anggur pagi ini memberkati mereka, membuat hubungan mereka dengan Kristus tidak pernah berhenti. Dalam nama Yesus, dan dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah untuk menjadi peringatan akan kematian Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian yang ditumpahkan bagimu. Biarlah kita meminum dengan percaya, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi keselamatan kita. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat pujian tadi, bagiku dia pikul salib. Ku dia pikul salib, bagiku dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosa. Sekali lagi, bagiku dia pikul salib. Silakan Yesus berdoa untuk dia pikul salib, bagiku dia tanggung siksa, supaya putus rantai dosaku. Dia cinta bagiku. Hari ini kami menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, Engkau yang bersedia untuk memikul salib-Mu, di mana seharusnya itu yang menjadi bagian milik kami. Engkau yang bersedia menanggung setiap salah dan dosa dunia ini, yang seharusnya itu menjadi bagian milik-Mu. Engkau yang menyelesaikannya di atas Golgota. Benar Yesus. Berkata kepada Bapa, sudah selesai. Kami juga mengingatnya kami ini Tuhan, bahwa apapun yang hari-hari ini kami hadapi, mungkin itu kesesakan dalam hidup kami, mungkin itu segala masalah, segala apapun, Engkau sudah menyelesaikannya di atas Golgota. Jadi itulah penghiburan dalam kehidupan kami, ketika kami ada di dalam kasih karunia. Seperti teladan yang Engkau beri bagi kami, Engkau tunduk pada kehendak Bapa di surga. Ajar kami Tuhan, dalam kehidupan ini juga menundukkan diri di hadapan, dan senantiasa belajar untuk menerima apapun yang menjadi bagian kami. Sambil tetap mengucap syukur dan berpengharapan di dalam Engkau,
kekuatan yang sesungguhnya sudah Engkau nyatakan. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengumpulkan cawan, kemudian memberikan waktu. Ya, kita boleh langsung bawa persembahan. Silakan. Hamba berdoa buat tangan-tangan yang telah berkorban untuk persembahan kolektor, berkati mereka dengan limpahnya ya Tuhan, sehingga persembahan ini berguna buat kerajaan surga juga. Perpuluhannya dikembalikan, Tuhan berkati 90%, Tuhan memberkati menjadi kelimpahan bagi jemaat-Mu. Mereka tidak akan kekurangan karena janji Allah digenapi dengan kejujuran jemaat-Mu. Dalam nama Yesus 90% diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekalian aja ada yang ulang tahun enggak? Kosong. Enggak sepanjang minggu kemarin. Mungkin ada yang namanya enggak tercatat, boleh maju. Yang rasa atau lupa? Oh, minggu besok ya udah nggak apa-apa. Yang sepanjang minggu besok mau didoain sekarang. Mungkin mau berlibur hari Minggu belum balik, saya doakan. Biasanya banyak orang nggak mau telepon saya, tapi saya lupa karena kebanyakan orangnya. Oke, puji nama Tuhan. Ibadah seperti biasa walaupun ada lebaran ya. Jadi sepanjang minggu besok kan libur cuti bersama, katanya libur bersama. Selamat berlibur, nikmati, tapi tetap jangan lupa baca firman Tuhan. Baiklah, kita mau berdoa khusus bagi negeri kita. Karena kadang-kadang kalau kita melihat perkembangan meresahkan situasi ya. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa buat negeri kita. Kita ada di negeri ini, kita lahir di sini. Bahkan darah kita tertumpah di negeri ini. Mari kita tundukkan kepala. Seluruh jemaat buka hati berdoa dengan sungguh-sungguh.
Saya percaya situasi meresahkan, keadaan politik bergoncang, tapi Allah kita Allah yang tidak pernah bergoncang. Biar Allah menentukan yang terbaik bagi negeri ini. Ibu Jen berdoa buat negeri kita. Bapak, kami berdoa menyerahkan negeri kami di mana kami ada. Kami berdoa Tuhan di situasi politik dan stabilitas ekonomi yang belum stabil sampai hari ini. Tapi kami masih melihat bahwa bangsa kami, negara kami lebih baik dari negara-negara lain. Secara perekonomian bangsa kami masih lebih stabil. Kami tahu bahwa campur tangan Tuhan atas negeri kami. Karena itu kami berdoa Tuhan memberkati negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang ingin mengacaukan bangsa ini dengan manipulasi mereka, baik secara politis, yang mereka lakukan untuk mengganggu keamanan dan stabilitas nasional bangsa kami. Kami berdoa mereka yang memiliki hati yang jahat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan campur kalau hatinya dan biar hanya keamanan daripada Tuhan, ketertiban daripada Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami dalam nama Yesus. Tuhan berkati pemimpin kami, presiden kami, Tuhan, tolong Yesus. hati yang sangat mengasihi masyarakat. Haleluya Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu, beri hikmat bagi hamba-Mu untuk memikirkan yang terbaik dan mengambil keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami tahu tahu hatinya yang begitu mengasihi masyarakat. Karena itu kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu, kehidupan hamba-Mu, Tuhan berkati keluarga yang juga diberkati oleh dan Engkau menolong dia, melindungi dia, menjaga dia senantiasa dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dalam bangsa ini, para kabinet yang ada di dalam bangsa ini yang membantu presiden dan segala petinggi-petinggi di bangsa ini dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan beri hati yang mau melayani dengan kasih. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, takut akan Tuhan. Amin. Mereka, sehingga ketika mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka ingat ada Tuhan yang melihat mereka, ada Tuhan yang mengamati jalan mereka, sehingga mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sesuai dengan keadilan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa berkati bangsa ini, berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini dalam nama Yesus, terutama secara ekonomi, secara global bangsa ini. Tuhan berkati dan pulihkan dan berkati para usahawan mereka menjadi bidang usaha, baik juga dia bekerja di kantor sebagai karyawan dan juga mereka yang bekerja sebagai petani, nelayan dan apapun pekerjaan masyarakat Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sehingga pemulihan terjadi bagi bangsa kami secara ekonomi. Terpujilah nama Tuhan hari-hari ini. Masyarakat Indonesia sebagian besar melakukan perjalanan keluar kota, melakukan perjalanan ke kampung halaman mereka masing-masing. Kami berdoa perjalanan darat, udara dan laut dilindungi oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Keamanan daripada Tuhan menyertai mereka. Dan juga kami berdoa mereka yang mengalami kecelakaan, mereka yang mengalami masalah dalam perjalanan, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka dan hiburkan keluarga mereka. Terutama kami berdoa Tuhan anak-anak Tuhan, jemaat GSI Taman Surya yang melakukan perjalanan dalam minggu kemarin maupun dalam minggu ini, Tuhan yang akan melakukan perjalanan. Tuhan lindungi sertai naungi mereka oleh perjalanan darat, udara dan laut. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Kami percaya perlindungan Allah menyertai kami semua, maupun kami yang ada di Jakarta. Kami tinggal di Jakarta, kami tinggal di rumah kami masing-masing. Kami percaya perlindungan Allah menyertai kami semua, melindungi kami semua. Semua yang menjadi milik kami ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dan seluruh keluarga kami dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Kita tetap tundukkan kepala. Kita menyanyikan satu lagu yang lama tapi gampang. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Tuhan. Lidahku memuji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ada yang mau minta doa khusus? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Saya tidak tahu doa apa. Angkatlah tanganmu dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ada doa-doa khusus yang saudara butuhkan, angkatlah tanganmu. Memuji dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang terangkat memerlukan Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang mereka doakan saat ini, tapi dengan yakin mereka akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Doa-doa yang dijawab oleh Tuhan menyertai jalan hidup mereka. Terimalah jawaban doa yang Tuhan akan jawab bagi hidup. Kami berdoa buat keluarga Ibu Yulia Gideon yang berada di Lombok saat ini. Jadikan keluarga itu diberkati menjadi berhasil di sana. Anak-anak mereka biar tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tolong usaha mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu untuk menerima berkat. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Wajah-Mu pagi ini ke setiap jemaat-Mu untuk memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati. Terimalah berkat keluar masuk-Mu, dan kemanapun Kau pergi diberkati. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Dalam nama